energi nuklir adalah salah satu penemuan terbesar pada abad ke-20. Seperti yang kita kenal bapak bom atom nuklir yaitu Oppenheimer yang ikut berperan serta terlibat dalam proyek bom nuklir, seperti Little Boy yang berbahan bakar uranium-235 dan Feynman yang berbahan bakar plutonium-239. Yang masing-masing bom tersebut dijatuhkan di Jepang melenyapkan kota Hiroshima dan Nagasaki dalam sekejap pada masa Perang Dunia Kedua. Namun di video ini kita tidak akan membahas mengenai jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki, melainkan insiden terburuk dalam sejarah manusia dalam pemberdayaan fisi nuklir yang pada saat itu terjadi di pembangkit listrik di Chernobyl pada tahun 1986. Chernobyl didirikan pada tahun 1970 terletak di Ukraina. PLTN ini mulai beroperasi pada tahun 1977. Tepatnya di Oblast Kiev sekitar 130 km di utara Kiev dan 20 km di selatan perbatasan dengan Belarus. Chernobyl merupakan sebuah nama kota di mana sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang menjadi kebanggaan Uni Soviet pada masa itu. PLTN Chernobyl menggunakan tipe mesin reaktor RBMK. RBMK sebuah singkatan dari nama Bolshoy Moshonosty Kanalny. Disclaimer, barangkali pengejaan singkatan ini saya salah, kalian bisa baca di sini. Oke, kita lanjut. Jadi singkatan RBMK adalah reaktor tipe saluran berdaya tinggi yang menghasilkan daya listrik sebesar 1000 MW dan kabarnya mampu menyuplai kebutuhan listrik 10% di Ukraina. Chernobyl merupakan lokasi terjadinya kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah. Akibatnya, radiasi nuklir tersebar ke atmosfer dan menjangkiti kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Chernobyl kini menjadi kota tak berpenghuni hingga saat ini. Alasannya adalah Chernobyl sangat terkontaminasi oleh isotop radioaktif seperti cesium-137, strontium-90 dan yodium-131. Paham kalian? Sama, admin juga nggak paham. Sehingga area tersebut dianggap tidak aman untuk dihuni oleh manusia. Diperkirakan, Chernobyl bisa pulih kembali setelah 20.000 tahun. Mungkin jika kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, kalian bisa tonton film Chernobyl series yang dirilis pada tahun 2019. Sampai sini mungkin kalian sudah paham alasan kenapa bencana Chernobyl ini bisa dibilang bencana nuklir yang paling buruk dalam sejarah manusia. Emang kenapa bang? Sudah tahu lalu dibahas. Setidaknya jika ada tetangga kalian yang tanya, kalian bisa menjelaskan tuh. Oke, kita kembali ke topik. Sebelum kita menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan PLTN ini meledak, serta kaitannya sistem reaktor RBMK ini bekerja, alangkah baiknya kita buka LKS Sains dulu yang pernah kita cicil waktu sekolah dulu, boy. Masalahnya LKS saya sudah buat bungkus kacang bang. Bodoh amat ah. Jadi gimana nih bang, supaya kita bisa tahu cara kerja mesin reaktor ala Uni Soviet itu bang? Untuk mengetahui cara reaktor RBMK ini bekerja, kita mesti tahu dulu boy, apa itu energi nuklir. Nuklir adalah energi yang tersimpan dalam inti atom. Bagian terdalam dari suatu atom, inti atom ini terdiri dari proton dan neutron. Sederhananya gini boy, ketika partikel neutron ditembakkan ke inti atom uranium, inti atom ini tersebut terpecah menjadi inti-inti yang lebih kecil, melepaskan energi dalam jumlah besar dan beberapa neutron yang dapat memicu reaksi berantai. Dan ini pun tak pernah lepas dari perhitungan rumusnya kakek Einstein boy, E sama dengan mc kuadrat. Waduh, jadi ingat orang itu bang. Jadi kayak tetangga saya bang, kebanyakan gaya akhirnya jadi banyak tekanan. Mungkin itu bisa menjadikan gambaran rumusnya kakek Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Jadi walau hanya 1 sendok uranium, itu kopi cok. Sorry. Gua dari tadi udah nyari cok di Jonggol, tapi nggak ada. Malah adanya di Vrindavan. Ini setara dengan 1 ton batu bara. Jadi nggak kebayang kalau efektivitas energinya jauh berbeda dengan energi konvensional lainnya. Dengan efektivitas energi yang besar ini, mereka menggunakannya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Perlu diingat,
Bom nuklir dan PLTN ini meskipun keduanya menggunakan nuklir, reaksinya sama tetapi secara mekanismenya berbeda. Itu celeng ya, Cok? Bukan, Cok, mungkin dia anjing. Naik anjing aja, naik anjing. Yang satu seperti bom yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki, energinya dipaksa untuk keluar dalam waktu yang singkat. Namun berbeda dengan yang digunakan oleh pembangkit listrik, energinya dikeluarkan dengan secara teratur. Oke, contohnya gini. Seperti orang yang menyiram bensin dan langsung disulutkan api. Api tersebut akan menyala dan menyambar kemana-mana. Berbeda ketika api pada kompor dapur, api yang dihasilkan dapat dikendalikan. Pastinya jauh lebih aman Dan bermanfaat buat orang Vrindavan masak gorengan. Itulah perbedaannya antara bom nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada prinsipnya, di sebuah PLTN, reaksi nuklir terjadi pada sistem reaktor. Ini digunakan untuk memanaskan air, kemudian uap yang dihasilkan untuk muter turbin, sehingga menghasilkan listrik. Bang, lu dari tadi jelasin ini muter-muter kayak pasar malam. Tapi di mana kecelakaannya? Sabar dulu, boy. Itu baru masuk segmen teorinya. Seperti pepatah mengatakan, PLTN Chernobyl memiliki 4 reaktor nuklir yang dioperasikan selama 6 tahun. Turbin uap terletak di turbin yang berdekatan. Unit 4 telah menghasilkan listrik selama 3 tahun pada saat bencana di tahun 1986. Oke, supaya lebih detail, kita kembali dulu ke desain reaktor RBMK yang digunakan oleh PLTN Chernobyl. Ada beberapa komponen di dalam inti reaktor. Mau tahu? Yang pertama ada fuel rod atau batang bahan bakar. Yang kedua, uranium, bahan bakarnya, yang sudah diolah untuk menghasilkan nuklir. Yang ketiga, control rod atau batang kendali yang terbuat dari boron karbida. Bahan ini memiliki sifat neutron, sehingga neutron yang dihasilkan dari reaksi inti atom akan berkurang yang secara efektif akan menghentikan reaksi nuklir yang berantai pada reaktor. Lebih tepatnya kayak rem ya, Bang? Karem. Wah, buduh bangai doa bujuk karem. Oke, yang terakhir ada moderator berupa blok-blok yang terbuat dari bahan grafit. Grafit ini berfungsi untuk mempercepat proses reaksinya. Bisa dibilang kalau ini adalah gasnya. Jika kontrol rod itu sebagai remnya, maka moderator adalah sebagai gasnya. Ingat ya, bisa ngerem, ya bisa ngegas. Bisa ngegas, ya bisa ngerem juga lah. Cara kerjanya sederhana. Ketika batang kendalinya dimasukkan ke dalam, maka laju reaksinya akan menjadi lambat. Jika dilakukan sebaliknya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Dicatat ya. Bentar, Bang. Ini otak udah mulai ngebul nih. Oke boy, kita akan masuk ke kronologinya. Sebelumnya kan kita sudah menjelaskan apa itu nuklir dan bagaimana cara kerja dari sistem RBMK tersebut tuh. Semoga sampai sini kalian bisa nyambung dengan alur kronologi dari bencana Chernobyl. Awalnya gini boy, ceritanya lagi nongkrong-nongkrong tuh, sebat signatur sama ngopi. Si teknisi operator yang ada di reaktor unit 4 merencanakan uji keamanan. Dia ngomong gini, ayolah ketimbang gabut, kita lakukan uji coba biar gak dikira makan gaji buta. Iya ya, Bang. Segala awal dari sesuatu itu berasal dari nongkrong dan sebat santuy. Walaupun pada endingnya bisa jadi kreativitas atau mungkin bisa menjadi bencana. Operator di PLTN Chernobyl ini ternyata ada 2 shift boy. Pengujian awal yang dilakukan oleh operator shift siang. Mereka ingin memastikan bahwa turbin masih bisa memutar pompa air pendingin seandainya jika pasokan listrik utama mati. Dibuat tuh skenario, jadwal dan prosedurnya yang nantinya akan diuji cobakan. Pada tanggal 25 April tahun 1986, di jam 1 siang pembangkit listrik Chernobyl, Ukraina dalam persiapan untuk uji keamanan pada reaktor nomor 4. Operator PLTN Chernobyl mulai mengurangi daya. Mereka ingin menguji apakah fasilitas itu bisa menghasilkan energi yang cukup meskipun listrik padam. Namun pengujian tes harus tertunda atas permintaan dari pengontrol jaringan listrik di Kiev. Dan operator kontrol jaringan juga meminta supaya daya tetap di 1600 MW, yang kurang lebih penurunan daya ini di angka 50%. Dan karena ini pengujian pun ditunda boy. Berarti pengujian nggak tuntas dong, Bang?
Ya tetap dilanjutkan boy, kan ada operator shift malam. Namun ada yang sangat disayangkan boy, dibandingkan dengan shift siang, operator yang shift malam baik secara teknis maupun pengalaman sangat jauh berbeda dibandingkan dengan shift siang. Lu kadang kocak juga bang. Operator ini kan keahliannya nangkap maling. Kenapa lu jadiin operator shift malam buat otak-atik nuklir bang? Dianggapnya operator shift malam, mungkin gini boy. Alah palingan cuma nurunin daya reaktornya sebentar, terus nyalain lagi apa susahnya lah. Mungkin dianggap kayak nyeklek kompor kali ya bang? Tepatnya di jam 11 malam sampai di jam 1.23 dini hari, operator shift malam melanjutkan tes pengujian. Menurunkan reaktornya secara perlahan yang ditargetkan di angka 20%, tiba-tiba turun drastis sampai 1%. Panik gak tuh? Dan karena panik, kepala staf memerintahkan anak buahnya untuk menarik batang kendali. Ketika batang kendali ditarik, reaksinya akan menjadi cepat boy. Dan daya juga ikut naik. Dari beberapa jumlah batang kendali yang mereka tarik, dari sistem reaktor cuma menyisakan beberapa batang kendali saja. Reaksinya pun mulai naik secara signifikan. Naik, lah kok bablas yuk? Panik lagi gak tuh? Nah, karena panik, si operator langsung nyerobot dan mematikan tombol emergency, yaitu tombol shutdown untuk mematikan mesin reaktornya. Setelah mencet tombol shutdown, beberapa detik kemudian, reaktor nomor 4 meledak. Lah kok aneh bang? Sudah di shutdown malah meledak, kan kocak. Sepertinya mereka lupakan sesuatu hal boy. Yaudah, sini merapat biar gue kasih tahu. Pada waktu pengujian keamanan reaktor nuklir yang pertama, operator shift siang mereka melakukan penurunan daya di angka 50% boy. Dari sini operator shift siang sempat menunda kurang lebih sampai 6 jam dengan alasan menunggu izin dari info pusat penurunan daya di angka 50%. Jadi waktu pas mereka tertunda, dia ada izin dari mekanik kontrol yang ada di Kiev. Nah disitulah dia sempat menunda sampai 6 jam. Dikarenakan nuklir ini bersifat radioaktif, jadi partikelnya meluruh. Dari yang awalnya menjadi uranium, dia akan pecah menjadi partikel telurium, pecah lagi menjadi iodin, dan pecah lagi menjadi partikel xenon. Saat partikel berjalan pada daya setengah, reaktor tersebut menjadi beracun dengan gas xenon. Xenon adalah racun neutron yang kuat. Aturan dasar reaktor adalah tidak menghidupkan kembali reaktor yang telah diracuni. Nah, karena operator shift malam ini kurang memahami adanya gas xenon yang sudah terekstrak selama 6 jam, ditambah si operator malam ini kaum panikan boy, yang tadinya dia menargetkan penurunan daya 20%, tapi malah turun jadi 1%. Kan jadinya panik tuh. Dan fatalnya, mereka hampir menarik semua batang kendali yang akibatnya daya reaksinya melonjak dan akhirnya meledak. Seharusnya ketika operator shift malam dia tahu akan itu gas xenon yang sudah terekstrak selama 6 jam, seharusnya dia udah tahu bahwasanya reaktor mesin ini sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Cuman karena mungkin dia nggak paham, dikiranya mungkin cuman ya nurunin daya sebentar terus dinaikin lagi, mau nggak mau partikelnya meluruh dan meledak. Saking luar biasanya ledakan tersebut, sampai-sampai tutup beton yang beratnya 1000 ton bisa terpental sampai jebolin atap di ruangan reaktor nomor 4. Jadi nggak kebayang kalau nuklir itu meledak di kontrakan kalian yang atapnya cuma terbuat dari bahan asbes. Itu bisa langsung rata dengan tanah tuh bos. Menurut sumber A1 ada beberapa kurangan dari reaktor desain RBMK. Yang pertama, desain yang tipis perlindungan. Berbeda dengan PLTN di Fukushima, Jepang dengan skala yang sama. Fukushima memiliki 3 lapis penahan bejana tekan. Yang kedua ada lapisan baja. Yang ketiga lapisan beton luar. Berbeda dengan reaktor Chernobyl. Reaktor Chernobyl hanya memiliki 1 lapisan tanpa memiliki bejana tekan. Dan ironisnya, dari sistem kontrol keamanannya pun tidak terlalu memadai. Yang pastinya murah, cepat kelar, dan bisa buat nyenggol waksam tuh bos. Giliran disenggol meledak. Oke, itulah kisah tragedi nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Video ini sekedar untuk mengingatkan kita, setiap pekerjaan apapun tidak pernah terhindarkan dari setiap yang bernama resiko. Namun segala bentuk resiko bisa kita cegah
dan kita kendalikan.